Sekilas, gerakan dari kelompok ini sepertinya didorong oleh Compassion karena memperjuangkan hak-hak kelompok LGBT yang termarginalkan. Tapi lebih dari itu, gerakan ini dilatar belakangi oleh sebuah pemikiran atau paham yang sedang berkembang di dalam kekristenan di Eropa dan Amerika, yakni Progressive Christianity. Cepat atau lambat, gereja lokal kita akan berhadapan dengan isu LGBT yang begitu mengemuka dalam kebudayaan masa kini. Perubahan-perubahan pandangan kebudayaan yang mulai bergeser tentang LGBT, yang mulai menjauh daripada doktrin-doktrin gereja, secara langsung akan berusaha menggerek gereja untuk berubah seturut dengan perubahannya. Untuk itu, merespons isu LGBT, kita perlu memisahkannya dalam dua bagian. Yang pertama adalah kaum LGBT itu sendiri dengan pergumulan-pergumulannya, dan yang kedua adalah pendukung LGBT dalam gereja yang memiliki agenda merubah norma-norma seksualitas Kristen. Terhadap kaum LGBT, banyak di antara mereka tidak punya kepentingan untuk merubah norma-norma gereja. Mereka hanya mencoba untuk tetap survive dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kepada mereka, gereja perlu merubah pendekatan dengan lebih memahami pergumulan-pergumulan dan merangkul mereka. Dengan merangkul bukan berarti gereja berkompromi dengan doktrin-doktrin tentang seksualitas. Dosa tetap dosa dan kebenaran tetaplah kebenaran yang perlu disampaikan kepada mereka. Dengan cara melangkah bersama mereka, menuntun mereka agar menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Berkaitan dengan topik ini, teman-teman bisa melihat ulasan saya dalam video di atas. Terhadap kelompok yang kedua yang perlu disikapi dengan serius oleh gereja, pendukung LGBT dalam gereja yang memiliki agenda merubah norma-norma gereja tentang seksualitas dan pernikahan. Tujuannya adalah identitas dari LGBT dan ekspresi seksualitasnya bisa diterima oleh gereja. Dalam prakteknya, gereja mengizinkan dan melayani adanya pernikahan sesama jenis. Hal ini sudah banyak terjadi di gereja-gereja di Eropa dan Amerika. Sekilas, gerakan dari kelompok ini sepertinya didorong oleh Compassion karena memperjuangkan hak-hak kelompok LGBT yang termarginalkan. Tapi lebih dari itu, gerakan ini dilatar belakangi oleh sebuah pemikiran atau paham yang sedang berkembang di dalam kekristenan di Eropa dan Amerika, yakni Progressive Christianity. Progressive Christianity merepresentasikan pendekatan teologi postmodern. Pikiran ini merupakan perkembangan dari teologi liberal atau biasa disebut dengan post-liberal. Progresif berasal dari kata progress, yakni perkembangan atau kemajuan. Perkembangan yang memberikan perubahan-perubahan positif tentunya menjadi sesuatu yang baik, seperti pengetahuan kita yang semakin baik dalam memahami kehendak Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan dalam pemikiran progresif bukan pada pemikiran atau pemahaman kita tentang kebenaran yang berkembang, tapi kebenaran objektif itu sendiri juga berubah dan berkembang. Pikiran progresif Kristen men-challenge norma-norma gereja yang telah dipegang selama 2000 tahun, diantaranya tentang seksualitas dan pernikahan. Alicia Childers menguraikan prinsip-prinsip progresif Kristen dalam bukunya The Other Gospel. Yang pertama, penolakan atas otoritas dan ineransi dari Alkitab. Otoritas Alkitab yang diyakini gereja selama ini sebagai firman Tuhan didegradasi statusnya. Menurut pandangan progresif, kitab-kitab yang ditulis memang dalam batasan tertentu diinspirasi oleh Allah, tapi level inspirasi tersebut tidak melebihi buku-buku rohani kontemporer yang ditulis oleh penulis-penulis Kristen masa kini, seperti C.S. Lewis menulis Mere Christianity dan John Stott dalam menulis bukunya The Cross of Christ. Mereka meyakini bahwa para nabi menulis kitab-kitab tersebut untuk mengekspresikan pengalaman mereka tentang Tuhan dengan pemahaman terbaik mereka pada saat itu, konteks di mana budaya dan pengetahuan yang berlaku pada saat itu. Namun sekarang, karena kebudayaan dan pengetahuan yang telah berkembang, maka pemahaman akan kehendak Tuhan semakin tinggi dan bijaksana, sehingga bagian-bagian Alkitab yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman harus digantikan dengan pikiran-pikiran baru yang lebih up to date. Yang kedua, doktrin-doktrin Kristen yang esensial terbuka untuk direinterpretasi. Seorang penulis progresif Kristen, John Pavlovic, mengatakan tradisi, doktrin, dan dogma Kristen terbuka untuk dikritik karena semua diturunkan kepada manusia yang memiliki kelemahan. Untuk itu, progresif Kristen sangat terbuka pada isu-isu yang mengemuka dalam kebudayaan saat ini, termasuk tentang homoseksualitas.
Menurut mereka, pandangan gereja soal ini sudah ketinggalan zaman dan perlu direinterpretasi untuk relevan dengan konteks budaya saat ini. Doktrin-doktrin penting lain juga bagi mereka perlu diterjemahkan kembali, seperti kelahiran Yesus dari seorang perawan dan juga kebangkitan Yesus secara fisik. Hal ini berkaitan dengan ketidaknyamanan mereka terhadap hal-hal yang bersifat metafisik dan supranatural dalam narasi-narasi Alkitab. Yang ketiga, perasaan lebih penting daripada fakta. Dalam pandangan progresif, pengalaman pribadi, pendapat pribadi, dan pilihan pribadi cenderung dinilai lebih tinggi daripada kebenaran objektif, karena Alkitab sudah tidak dianggap sebagai firman Allah yang definitif. Maka apa yang dirasakan benar oleh seseorang menjadi otoritas dalam keyakinan dan praktek beragamanya. Contoh praktis dalam hal ini, kita sering melihat orang melakukan cherry picking atau memilih terhadap ayat Alkitab, mengambil bagian-bagian yang mereka sukai dan mengabaikan bagian yang tidak disukai. Dasar dari hal tersebut adalah perasaan mereka sendiri. Yang keempat, jantung dari pesan Injil digeser dari dosa dan pengampunan kepada pesan-pesan tentang keadilan sosial. Memang tidak diragukan bahwa Alkitab memerintahkan orang Kristen untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dan membela mereka yang terzolimi. Hal ini merupakan bagian terpenting bagaimana menghidupi iman Kristen. Tapi tentunya inti dari iman Kristen adalah Yesus mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita demi memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Sebenarnya merupakan inti Injil yang membawa kemerdekaan bagi yang kesesakan. Dalam bagian ini kita sering mendengar orang berkata, kita tidak perlu mengkhotbahkan Injil, tapi menunjukkan kasih dengan membawakan keadilan bagi yang tertekan. Gagasan-gagasan dari progresif Kristen ini memang begitu beresonansi dalam kebudayaan masa kini. Ide-idenya sangat persuasif karena begitu terjalin dengan filsafat atau cara berpikir orang pada zaman ini. Dengan lensa postmodernisme seperti relativisme di mana kebenaran objektif disangkal, semua orang memegang kebenarannya sendiri-sendiri, serta pluralisme yang mendorong koeksistensi daripada kebenaran-kebenaran, membuat sebagian orang yang sudah tenggelam dengan cara berpikir zaman ini menganggap bahwa doktrin-doktrin Kristen sudah ketinggalan zaman. Karena itu, tidak sedikit intelektual Kristen yang tergoda ingin merubah prinsip-prinsip gereja agar menjadi relevan. Apologet Kristen Ravi Zacharias merespon hal ini dalam bukunya Jesus Among Other Gods, mengatakan bahwa filsafat zaman ini ibarat mood yang bisa datang dan pergi, tapi kebenaran akan tetap berdiri kokoh. Kebenaran tersebut merupakan fondasi tempat gereja yang sejati berdiri. Sejarah panjang gereja telah melewati ujian-ujian akan filsafat zaman yang datang dan pergi. Dan pikiran progresif Kristen merupakan tantangan baru yang hadir menghadang. Mengenali paham ini dengan baik menjadi langkah awal untuk mencegah gereja lokal kita terperdaya olehnya. Tuhan Yesus memberkati.